Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Bagaimana dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Sejarah tasawuf. Masa Rasulullah Muhammad SAW belum dikenal istilah tasawuf. Kata tasawuf dan sufi belum dikenal pada masa awal Islam. Namun, tanda-tanda sufi dan ilmu kesufian itu sudah ada. Meskipun nama sufi dan tasawuf sendiri belum muncul sebagai nama ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, dan lain-lain. Tasawuf baru dimulai pada pertengahan abad 3 Hijriah oleh Abu Hasim Kufi 250 Hijriah dengan meletakkan Al-Sufi di belakang namanya menjadi Abu Hasim Al-Sufi. Dalam Islam sebelumnya ada tasawuf. Terlebih dahulu muncul apa yang dinamakan zuhud. Zuhud sendiri muncul pada akhir abad 1 dan awal abad 2 Hijriah. Menurut para ahli, zuhud adalah fase yang mendahului tasawuf, karena perihal yang paling penting bagi seorang sufi adalah zuhud, yaitu keadaan meninggalkan dunia dan hidup kemateriaan. Sebelum menjadi seorang sufi, terlebih dahulu harus menjadi seorang zahid, barulah menjadi sufi. Jalan menuju tasawuf. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, seperti dikatakan Khaldun. Dikarenai panca indera yang lengkap, manusia dilengkapi pula dengan akal, pikiran, dan hati nurani. Ketiga, potensi ini harus bersih, sehat, berdaya, guna, dan dapat bekerja sama secara harmonis. Dan untuk menghasilkan kondisi yang demikian ada 3 ilmu yang berperan penting. Pertama, fikih berperan dalam membersihkan, menyehatkan panca indera dan anggota tubuh bersuci, karena fikih banyak berurusan dengan dimensi eksternal dari manusia. Kedua, filsafat yang berperan menggerakkan, menyehatkan, dan meluruskan akal pikiran, karena filsafat banyak berurusan dengan dimensi metafisik dari manusia. Ketiga, tasawuf yang berperan dalam membersihkan sanubari, karenanya tasawuf banyak berurusan dengan dimensi esotik dari manusia. Kemudian, tingkatan tasawuf. Yang pertama, takhali. Takhali adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan atau melepaskan diri dari perilaku buruk, seperti berbuat maksiat, kecintaan pada dunia yang berlebihan, berprasangka, suudzon, uzuk, hasad, riya, gadab, dan sejenisnya. Sebagian sufi pendapat bahwa perbuatan maksiat merupakan najis maknawiyah yang bisa menghalangi kedekatan hamba dengan Rabb-nya. Oleh karena itu, sifat-sifat nafsu dalam diri harus dimusnahkan agar manusia tidak terjerumus ke dalam dosa. Namun, Imam Ghazali mempunyai pendapat lain. Menurutnya, selama hidup di dunia, setiap manusia pasti membutuhkan nafsu, bukan untuk melakukan hal-hal buruk, tapi nafsu diperlukan demi menjaga keharmonisan keluarga, membela harga diri, dan hal-hal positif lainnya. Yang kedua, tahali. Setelah membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, tahapan berikutnya yang perlu dilakukan adalah pengisian jiwa atau disebut tahali. Pada tahap ini seseorang sufi diharuskan membiasakan diri dengan akhlak-akhlak terpuji, sabar, ikhlas, ridho, taubat, dan sebagainya. Selain itu juga menjalankan ketentuan syariat agama seperti sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, dan berhaji bila mampu. Dengan demikian, apabila seseorang telah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan mulia, taat, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelama-lamaan hati pun akan jadi bersih. Yang ketiga, tingkatan tajalli. Tahap yang terakhir adalah tajalli, yang berarti tersingkapnya nur gaib. Di tahap ini, seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Tujuannya
agar perilaku-perilaku baik yang telah dilakoni pada tahap halim tidak luntur begitu saja dan bisa terus berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.